Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiwi Setiawati, saya mahasiswi Poltekkes Kemenkes Samarinda, Kalimantan Timur. Pada hari ini akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Pengaruh Pendidikan Kesehatan tentang 3M+ terhadap perilaku pencegahan DBD pada masyarakat di Desa Losumber, Kecamatan Luwakulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Menurut data WHO, di Asia Pasifik tercatat 15,2 juta kasus DBD terjadi pada tahun 2016. Data kasus DBD di Provinsi Kalimantan Timur bulan Januari 2019 sebanyak 915 orang dengan kasus kematian sebanyak 6 orang. Masyarakat yang terjangkit DBD paling banyak terjadi di Kota Samarinda, menyusul Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Balikpapan. Data kasus DBD di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2019 sampai bulan November sebanyak 996 orang dengan kasus meninggal dunia sebanyak 8 orang. Data kasus DBD di wilayah kerja Puskesmas Luwakulu periode Januari sampai November 2019 sebanyak 22 orang. Data kasus DBD tertinggi ditemukan di Desa Losumber sebanyak 6 kasus. Pencegahan DBD yang paling efektif dan efisien sampai saat ini adalah kegiatan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN dengan cara 3M+. 3M+ adalah menguras atau membersihkan tempat yang sering dijadikan tempat penampungan air, menutup rapat tempat-tempat penampungan air, dan memanfaatkan kembali atau mendaur ulang barang bekas. Plus adalah segala bentuk kegiatan pencegahan seperti menaburkan bubuk larvasida atau lebih dikenal dengan abate pada tempat penampungan air yang sulit dibersihkan, menggunakan obat nyamuk, anti nyamuk, menggunakan kelambu saat tidur, dan lain-lain. Usaha meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pencegahan penyakit DBD melalui penyuluhan kesehatan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh pendidikan kesehatan tentang 3M+ terhadap perilaku pencegahan DBD pada masyarakat di Desa Losumber, Kecamatan Luwakulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Rumusan masalah. Apakah ada pengaruh pendidikan kesehatan tentang 3M+ terhadap perilaku pencegahan DBD pada masyarakat di Desa Losumber, Kecamatan Luwakulu, Kabupaten Kutai Kartanegara? Tujuan umum mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan tentang 3M+ terhadap perilaku pencegahan DBD pada masyarakat di Desa Losumber, Kecamatan Luwakulu. Tujuan khusus: 1. Mengidentifikasi karakteristik responden berupa umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan riwayat keluarga mengalami DBD di Desa Losumber, Kecamatan Luwakulu. 2. Mengidentifikasi perilaku pencegahan DBD pada masyarakat sebelum diberikan penyuluhan di Desa Losumber, Kecamatan Luwakulu. 3. Mengidentifikasi perilaku pencegahan DBD pada masyarakat sesudah diberikan pendidikan kesehatan di Desa Losumber, Kecamatan Luwakulu. 4. Menganalisis pengaruh pendidikan kesehatan tentang 3M+ terhadap perilaku pencegahan DBD pada masyarakat di Desa Losumber, Kecamatan Luwakulu. Kerangka konsep yang diteliti di sini adalah pendidikan kesehatan tentang 3M+ dan perilaku pencegahan DBD. Kemudian yang tidak diteliti di sini ada variabel perancu, yaitu umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, riwayat keluarga mengalami DBD. Rancangan penelitian. Rancangan penelitian ini adalah kuantitatif dengan jenis penelitian kuasi eksperimen dengan pendekatan one group pretest post-test design. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh keluarga yang berdomisili dan terdaftar di Desa Losumber RT 6 Kecamatan Luwakulu berdasarkan data profil Puskesmas Luwakulu bulan November 2019 sebanyak 131 orang. Sampel yang ditetapkan dalam penelitian ini menggunakan rumus Slopin adalah sebanyak 131 orang. Metode pengambilan sampel non-probability sampling dengan teknik purposive sampling, yaitu pengambilan sampel sesuai dengan karakteristik yang diinginkan oleh peneliti, yaitu karakteristik inklusi dan eksklusi. Untuk variabel penelitiannya, variabel independen dalam penelitian ini adalah pendidikan kesehatan tentang 3M+. Kemudian variabel dependennya dalam penelitian ini adalah perilaku pencegahan DBD. Definisi operasional. Variabel independennya adalah penyuluhan kesehatan tentang 3M+. Untuk definisi operasionalnya, suatu pemberian informasi kesehatan dengan metode ceramah, demonstrasi tanya jawab tentang materi 3M. Alat ukurnya satuan alat peraga, materi tentang 3M+, dan file PowerPoint dan leaflet. Kemudian untuk variabel dependennya adalah perilaku pencegahan DBD. Definisi operasionalnya adalah respon
atau kegiatan responden tentang pencegahan DBD dengan melakukan 3M+, dengan alat ukur, lembar observasi, dengan checklist perilaku pencegahan DBD dengan 5 item kegiatan 3M+. Kemudian hasil ukurnya yang pertama adalah perilaku baik jika responden melakukan 5 item kegiatan 3M+, 2 perilaku kurang baik jika responden melakukan kurang dari 5 item kegiatan 3M+. Kemudian dengan skala ordinal. Analisa univariat. Analisa univariat yang dilakukan terhadap pada tiap variabel hasil penelitian. Pada umumnya dalam analisa ini hanya menghasilkan distribusi dan presentase dari tiap variabel. Analisa univariatnya menggunakan distribusi, frekuensi, dan presentase. Untuk analisa bivariatnya, berdasarkan jenis data yang menggunakan data kategorik berpasangan dengan 2 kali pengukuran, maka penelitian ini menggunakan uji McNemar dengan data variabel perilaku pencegahan DBD dengan 2 kategori hasil ukur dan tabel 2x2. Kemudian bandingkan nilai P dengan nilai alfa 0,05 dengan keputusan uji, yaitu A jika nilai P kurang alfa 0,05 maka HA diterima yang berarti ada pengaruh. Yang B jika nilai P kurang dari alfa 0,05 maka HA ditolak, berarti tidak ada pengaruh penyuluhan tentang 3M terhadap perilaku pencegahan DBD. Hasil penelitian karakteristik responden berdasarkan umur 18 sampai 24 tahun, frekuensinya 13, presentasinya 9,9%. Umur 25 sampai 31 tahun, 24, presentasinya 18,3%. Umur 32 sampai 38 tahun, frekuensinya 33, presentasinya 25,2%. Umur 39 sampai 45 tahun, frekuensinya 41, presentasinya 31,3%. Umur 46 sampai 52 tahun, frekuensinya 13, presentasinya 9,9%. Umur 53 sampai 60 tahun, frekuensinya 7, presentasinya 5,3%. Berdasarkan jenis kelamin, perempuan frekuensinya 105, presentasinya 80,2. Laki-laki 26, presentasinya 19,8. Berdasarkan hasil pendidikan, tidak sekolah, frekuensinya 2, presentasinya 1,5%. Sekolah dasar atau SD, frekuensinya 5, presentasinya 3,8%. SMP, frekuensinya 9, presentasinya 6,9%. SMA, frekuensinya 64, presentasinya 48,9%. Diploma atau S1, frekuensinya 51, presentasinya 38,9%. Berdasarkan pekerjaan, tidak bekerja, frekuensinya 3, presentasinya 2,3%. Ibu rumah tangga 56, presentasinya 42,7%. PNS, frekuensinya 26, presentasinya 19,8%. Pegawai swasta 32, presentasinya 24,4%. Wira swasta, frekuensinya 7, persentase 5,3%. Petani, frekuensinya 6, presentasinya 4,6%. Guru, frekuensinya 1, presentasinya 8%. Dengan jumlah 131 dengan presentasi 10%. Pada tabel 4.1 diperoleh hasil bahwa karakteristik responden penelitian ini berdasarkan umur hampir sebagian umur 39 sampai 45 tahun yaitu 31,3%. Berdasarkan jenis kelamin sebagian besar perempuan yaitu 80,2%. Berdasarkan pendidikan hampir sebagian SMA yaitu 48,9%. Berdasarkan pekerjaan hampir sebagian besar sebagai ibu rumah tangga yaitu 42,7%. Analisa univariat. A. Perilaku pencegahan DBD sebelum diberikan pendidikan kesehatan tentang 3M+ atau PRESTES. Untuk perilaku pencegahan DBD PRESTES-nya, baik frekuensinya 56, presentasinya 42,7%. Kurang baik frekuensinya 75, presentasinya 57,3%. Jumlahnya frekuensinya 51 dan presentasinya 100%. Berdasarkan tabel 4.2 diperoleh hasil bahwa perilaku pencegahan DBD responden sebelum diberikan pendidikan kesehatan tentang 3M+ PRESTES lebih dari sebagian responden berperilaku kurang baik yaitu 57,3%, sedangkan perilaku yang sudah baik yaitu 42,7%. B. Perilaku pencegahan DBD sesudah diberikan pendidikan kesehatan tentang 3M+ atau POSTES. Perilaku pencegahan DBD POSTES baik frekuensinya 84, presentasinya 64,1%.
kurang baik frekuensi 47, presentasinya 35,9%. Sehingga jumlahnya frekuensinya 51 dan presentasinya 100%. Berdasarkan tabel 4.3 diperoleh hasil bahwa perilaku pencegahan DBD responden sesudah diberikan pendidikan kesehatan tentang 3M+, prestasi lebih dari sebagian berperilaku baik yaitu 64,1%, sedangkan perilaku yang kurang baik yaitu 35,9%. Perilaku sebelum pendidikan kesehatan ada kurang baik dan baik. Kemudian perilaku sesudah pendidikan kesehatan ada kurang baik dan baik. Perilaku sebelum pendidikan kesehatan kurang baik. Kemudian perilaku sesudah pendidikan kesehatannya kurang baik, nilainya adalah 47 dengan presentasi 35,9. Kemudian baik dengan nilai 28, presentasinya 21,4, totalnya nilainya 75 dengan presentasi 57,3%. Kemudian perilaku sebelum pendidikan kesehatan baik. Kemudian ada perilaku sesudah pendidikan kesehatan kurang baik adalah 0. Kemudian presentasinya adalah 0%. Kemudian baik 56 dengan presentasi 42,7. Totalnya 56 dengan presentasi 42,7%. Sehingga total keseluruhannya adalah 47 dengan presentasi 35,9%. Kemudian untuk yang baik 84 dengan presentasi 64,1%, sehingga totalnya adalah 131 dan presentasinya adalah 100%. Analisis uji McNemar, V kurang dari alfa 0,05. Berdasarkan tabel 4.4 hasil analisis pengaruh pendidikan kesehatan terhadap perilaku pencegahan DBD diperoleh bahwa ada sebesar 21,4% responden yang mengalami perubahan perilaku pencegahan DBD sesudah diberikan pendidikan kesehatan dari perilaku kurang baik menjadi perilaku baik. Hasil uji statistik McNemar diperoleh nilai P sama dengan 0,000 signifikan. Ada pengaruh signifikan pendidikan kesehatan tentang 3M+ terhadap perilaku pencegahan DBD. Kesimpulan diperoleh karakteristik responden penelitian ini berdasarkan umur, hampir sebagian berumur 39-45 tahun yaitu 31,3%. Berdasarkan jenis kelamin, sebagian besar perempuan yaitu 80,2%. Berdasarkan pendidikan, hampir sebagian SMA yaitu 48,9%. Berdasarkan pekerjaan, hampir sebagian besar sebagai ibu rumah tangga yaitu 42,7%. Kedua, diperoleh perilaku pencegahan DBD responden sebelum diberikan pendidikan kesehatan tentang 3M+. Prestasi lebih dari sebagian responden berperilaku kurang baik yaitu 57,3%, sedangkan perilaku yang sudah baik yaitu 42,7%. Ketiga, diperoleh perilaku pencegahan DBD responden sudah diberikan pendidikan kesehatan tentang 3M+ atau prestasi lebih dari sebagian berperilaku baik yaitu 64,1%, sedangkan perilaku yang kurang baik yaitu 35,9%. Yang keempat, diperoleh nilai P sama dengan 0,000 signifikan. Ada pengaruh pendidikan kesehatan tentang 3M+ terhadap perilaku pencegahan DBD. Saran 1 bagi masyarakat diharapkan dapat berperan serta aktif mengikuti pendidikan kesehatan maupun penyuluhan yang lebih luas lagi mengenai pencegahan DBD sehingga mampu mengerti dan memahami cara-cara pencegahan DBD. 2. Bagi pihak puskesmas, diharapkan pula peningkatan petugas puskesmas dalam pemberian informasi berupa penjelasan langsung ke masing-masing keluarga, penyebaran leaflet atau mulai penyuluhan tentang pencegahan DBD dengan 3M+. 3. Bagi dinas kesehatan dan instansi terkait diperlukan pemantapan kerjasama antara dinas kesehatan, puskesmas dan instansi terkait lainnya agar tercipta pola pencegahan DBD dengan sistem yang jelas dan tepat. 4. Bagi institusi pendidikan, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi atau sumber informasi untuk penelitian berikutnya dengan sebagai bahan bacaan serta sebagai bahan masukan dalam kegiatan proses belajar mengajar. 5. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan penelitian berikutnya melakukan penelitian dengan yang sejenis dengan faktor-faktor lainnya dan sampel yang lebih besar lagi. Demikian hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.